Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM D022117 dari kelas Machine Learning B. Nah, di sini ada tugas 4, yaitu mencari minimal 2 data dari sumber data, kemudian menyebutkan tipe pembelajaran, sumber data, dan susunan datanya dari data tersebut. Adapun sumber data yang saya tempati itu adalah portal data Kota Bandung. Nah, data yang saya ambil sendiri itu adalah jumlah PUS atau pasangan usia subur dan kesertaan JKN berdasarkan kecamatan tahun 2021 serta data dari penerima bantuan PKH di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Adapun data jumlah PUS dan kesertaan JKN serta data penerima bantuan PKH itu termasuk pembelajaran supervisi atau supervised learning. Adapun alasan saya mengapa kedua data ini yang tadi termasuk supervised learning adalah pertama, untuk data jumlah PUS dan kesertaan JKN itu karena mempunyai variabel input dan output yang berperan sebagai fitur dan label yang jelas, di mana dalam supervised learning itu tujuannya itu melatih model untuk memahami hubungan atau pola antar fitur, di mana jumlah PUS dan kesertaan JKN sehingga model dapat membuat prediksi kesertaan JKN berdasarkan jumlah PUS di masa depan. Kemudian untuk data penerima bantuan PKH itu sama saja dengan data jumlah PUS tadi. Nah, di sini ada sumber datanya itu portal data Bandung, kemudian filenya itu di-download dalam bentuk format CSV. Kemudian di sini membuat praktikum mandiri itu membuat data ke Python. Hal pertama, menyalakan Jupyter Notebook, kemudian buka atau buat script baru, yaitu IPYNB atau Python 3, import pandas dan NumPy, kemudian loading file CSV ke dalam sebuah data frame. Di sini ada perintah pdret CSV. Dan di sini juga ada method head untuk pemanggilan menampilkan beberapa baris pertama atau terakhir dari data yang kita muat. Nah, seperti yang tertera. Nah, untuk data penerima bantuan PKH sama saja seperti yang di atas. Kemudian untuk tipe-tipe datanya itu menggunakan perintah print df data types. Kemudian untuk fungsi df sum, ada juga fungsi df kecamatan .value cons. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada laporan praktikum untuk visualisasi data. Nah, di sini latar belakang dalam era digital saat ini pertumbuhan data sudah menjadi sangat pesat. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan data menjadi lebih banyak jika pemilik data tidak melakukan pengolahan data dengan benar. Adapun peran data sangat besar untuk kemajuan suatu bisnis. Data dapat diolah supaya dapat mengetahui tren yang akan terjadi di masa depan. Saat ini banyak cara untuk melakukan analisis visualisasi data dalam penggambaran secara nyata data yang bergerak baik dalam bentuk tabel, bar chart, pie chart, line graph, map, dan diagram. Dikutip oleh S. Mujilahwati 2021. Nah, visualisasi digunakan agar pergerakan data dapat berjalan secara cepat dianalisis dan selanjutnya dapat cepat dilakukan pengambilan keputusan. Ini membantu peneliti atau praktisi untuk membuat asumsi yang tepat tentang data sebelum memulai proses pengolahan dan pemodelan klasifikasi. Adapun tujuannya itu membuat data menjadi lebih mudah untuk dipahami, kemudian bahan evaluasi untuk memantau kinerja sebuah proyek dan semacamnya, serta mengungkapkan perbandingan dan perbedaan.
Nah, di sini ada tinjauan pustaka, di mana saya sendiri untuk tinjauan pustaka itu istilah-istilah atau pengertian dari format CSV, Jupyter, Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Kemudian untuk bab selanjutnya ada alat dan bahan, di mana alatnya itu laptop, bahannya itu software Jupyter, software Python, adapun data dalam bentuk format CSV. Kemudian untuk bab 3 ada prosedur kerja. Di sini hal pertama yang dilakukan itu import NumPy dan Pandas. Kemudian membaca data CSV dengan library Pandas, data cleaning untuk mengatasi missing value pada data, mengisi missing value jika masih ada variabel yang bernilai di luar dari 0, mengecek missing value, data info untuk memilih tipe data variabel. Jika data sudah berhasil, maka data siap diolah, kemudian melakukan visualisasi yang mana pertama itu import package Matplotlib dan Seaborn, kemudian memasukkan sintas dan menampilkan hasil visualisasi. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, di mana pertama sudah dijelaskan bahwa hal pertama yang dilakukan adalah import NumPy dan Pandas. Nah, di sini sudah dilakukan. Kemudian membaca data CSV dengan library Pandas dengan menggunakan perintah read CSV. Nah, di sini dengan nama variabel data pd.write CSV data jumlah push, dan saya menggunakan data jumlah push dan kesertaan JKN untuk visualisasinya. Sini sudah tampil datanya. Kemudian data cleaning untuk mengatasi missing value pada data. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilainya itu semuanya 0, maka saya tidak melakukan langkah keempat. Kemudian langkah kelima itu mengecek kembali. Kemudian untuk data info untuk melihat tipe datanya. Nah, di sini sudah tertera tipe data dari semua variabel. Kemudian di sini menyimpan data, di mana saya menyimpannya dengan nama data jumlah push dan kesertaan JKN dengan format CSV. Kemudian kita melakukan visualisasi. Pertama, melakukan proses import package Matplotlib dan Seaborn. Ini import matplotlib.pyplot as plt. Kemudian import Seaborn as sns. Kemudian di sini memasukkan sintas dengan Matplotlib, di mana figur untuk memberikan ukuran size pada gambar. Ya, di sini sudah tertera figurnya itu size-nya itu 13,8. Kemudian ada plot sublot untuk menghasilkan tampilan gambar visualisasi. Nah, di sini sudah tertera. Kemudian ada membuat total pada data menggunakan snx bar. Plot x merupakan variabel pertama dan y merupakan variabel kedua data digrupkan. Di sini sudah ada, di mana nilai x-nya itu saya ambil kecamatan, kemudian nilai y-nya itu jumlah push. Nah, variabel data kemudian digabung dengan seperti ini dengan menggunakan warna barnya itu spektral, dengan warna spektral. Nah, di sini PL menyesuaikan memberi PLT X ini merupakan rotasinya, saya menggunakan 90. Nah, terakhir itu menampilkan visualisasinya. Di sini sudah muncul suatu visualisasi di mana ini menampilkan total jumlah push di setiap kecamatan. Nah, di sini di bagian kiri itu adalah jumlah push, kemudian di bawah ini adalah nama-nama kecamatan yang ada di Bandung. Nah, berdasarkan hasil visualisasi tadi dapat ditarik kesimpulan di mana jumlah penerima push di setiap kecamatan yang divisualisasikan dengan menggunakan bar chart menunjukkan beberapa temuan penting.
Pertama, terdapat beberapa kecamatan yang total jumlah pusnya meningkat dibanding kecamatan lainnya. Nah, di sini ada kecamatan yang memiliki jumlah pus tinggi, kemudian ada juga kecamatan yang jumlah pusnya sedikit. Adapun kecamatan dengan jumlah pus atau pasangan usia subur tertinggi adalah Bandung Kulon, seperti yang tertera di sini. Kemudian sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah pus atau pasangan usia subur terendah adalah Sumur Bandung. Nah, di sini. Kemudian adapun visualisasi data ini akan menjadi hal yang penting bagi pencatatan jumlah pus atau pasangan usia subur. Ini daftar pustaka. Baik, itulah paparan dari laporan praktikum machine learning untuk visualisasi data saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.